Selamat datang di channel YouTube Algoritma Goib. Bersama saya Anton Adiwardana, kurator Algoritma Goib. Dan selamat datang di acara Horror Story. Sebelum memulai cerita ini, saya tegaskan bahwa semua cerita yang saya tuliskan adalah original, yang saya dapatkan dari salah satu narasumber yang merupakan indigo sejak lahir. Kalian bebas percaya atau tidak, yang pasti mereka ada dan hanya beda dunia dengan kita. Sebut saja narasumber saya ini bernama Anto. Anto baru menyadari bakat indigonya saat dia duduk di bangku SMK di salah satu kota di Jawa Timur. Entah kebetulan atau bagaimana, Anto dipertemukan dengan keempat kawannya yang memiliki bakat yang sama. Keempat kawannya kita sebut saja Mito, Ozi, Udin, dan Naim. Akhirnya mereka berlima menjadi 5 sekawan sampai sekarang ini. Di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai orang pertama dalam cerita, seolah-olah saya adalah Anto untuk memudahkan proses bercerita. Cerita ini dimulai pada tahun 1998 akhir. Saat itu saya duduk di kelas 3 SMK di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Saya memiliki teman yang setiap paginya kami berangkat bersama ke sekolah. Pada saat itu saya belum menyadari bahwa saya memiliki kemampuan bisa berinteraksi dengan mereka. Mereka yang ada di dunia goib. Tetapi ternyata temanku itu juga memiliki kemampuan yang sama, namun sudah terasa bakatnya. Akhirnya temanku memberitahu bahwa aku memiliki bakat indigo. Singkat cerita, pada suatu hari aku dan keempat temanku pergi ke pantai di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Tujuan kami ke sana adalah untuk membuang semua benda, energi maupun aura yang menempel di badan Mito. Mito temanku ini diibaratkan seperti magnet. Setiap kali kami pergi ke daerah yang ternyata wingit atau angker, pasti selalu saja ada benda atau energi yang menempel di badan Mito. Efeknya Mito menjadi sering sakit-sakitan. Akhirnya kami memutuskan untuk membuangnya di pantai Pacitan. Setelah Mito selesai melakukan pembuangan energi negatif yang ada di tubuhnya, kami bermain-main di pantai. Tiba-tiba kami melihat pasukan berkuda yang datang dari tengah laut. Dan di bagian tengah pasukan itu, pertama kalinya kami melihat wanita yang seperti ratu. Tetapi kami tidak mampu melihat raut wajahnya. Yang terlihat hanyalah cahaya putih yang menutupi wajahnya. Kami hanya mampu melihat tubuhnya saja. Tiba-tiba temanku yang bernama Ozi berkata, "Hei teman-teman, kita akan diberikan pusaka oleh Kanjeng Ratu. Kalian pada mau nggak?" "Emangnya apa sih?" "Ya ada lah, tapi mau nggak?" "Ya sudah, nggak apa-apa sih. Boleh-boleh aja sih." Tak lama setelah itu, aku mendapatkan pusaka dari seorang perempuan yang muncul di tengah lautan bersama pasukan berkudanya. Yang menurut penuturan Ozi, dia adalah Kanjeng Ratu Kidul. Masing-masing dari kami berlima diberi pusaka oleh Kanjeng Ratu Kidul. Alasannya entah apa, mengapa kami yang dipilih. Tapi ternyata setelah banyak bertanya dan menelusuri jejak kakek buyut kami dulunya, kami berlima masih keturunan dari kerajaan berjaya di masa dulu. Aku mendapatkan sebuah keris Nogososro lekuk 7. Di tengah keris itu berwarna merah, sisanya berwarna emas. Keris tersebut berwujud naga. Kepala naganya berbentuk atau berada di ujung, yaitu gagangnya. Kemudian mata kerisnya merupakan badan dan ekor. Nah, untuk aku sendiri, aku masih memiliki darah keturunan kerajaan Pajajaran. Sedangkan keempat kawan masih ada darah keturunan kerajaan Majapahit, yang mana kerajaan-kerajaan tersebut merupakan sekutu dari kerajaan Laut Selatan. Maka dari itu, Kanjeng Ratu Kidul memilih kami untuk diberi amanah sebuah pusaka. Dan setelah kejadian itu, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Pulang dari pantai di Pacitan, berbulan-bulan setelahnya tiba kami berlima mendapatkan sebuah undangan dari kerajaan Laut Selatan. Undangan tersebut ditujukan kepada kami dan diutus oleh Kanjeng Ratu Kidul, meminta kami agar kami datang ke kerajaan atau istananya. Kami memutuskan untuk pergi ke pantai Parangkusumo dan masuk kerajaannya melalui gerbang utama. Jadi pintu masuk menuju kerajaan Laut Selatan sebenarnya ada di sepanjang pantai di pesisir Pulau Jawa. Hanya saja gerbang utama kerajaan ada di sepanjang pantai Parangtritis hingga ke pantai Parangkusumo. Gerbang utama membentang selebar itu.
Sedangkan gerbang-gerbang yang lain yang ada di pantai lain selain Parangtritis dan Parangkusumo merupakan gerbang-gerbang kecil atau alternatif. Sesampainya di pantai Parangkusumo, aku dan keempat temanku pun masuk melalui gerbang utama. Gerbangnya sangat besar dan lebar. Di kanan kiri gerbang dijaga oleh seekor naga yang sangat besar. Naga tersebut memiliki diameter yang kira-kira 1 km dan panjangnya mencapai 10-20 km. Terbayangkan bagaimana besarnya. Naga tersebut berwarna merah dengan 2 tanduk pendek di kepalanya. Naganya tidak serupa yang ada di film-film yang biasanya kita tonton. Tetapi bentuk kepala naga tersebut lebih runcing. Tanduknya pun hanya ada 2 dan tidak bercabang seperti rusa. Di punggungnya terdapat duri-duri yang tajam saling berdekatan. Jadi tidak ada jarak di antara duri satu dan duri lainnya. Kira-kira seperti inilah gambaran naganya. Saat kami masuk, naga tersebut pada waktu itu tidak memiliki kaki dan sayap. Tetapi di dunia gaib, setiap makhluknya mampu berubah-ubah bentuk sesuai kebutuhan. Mereka mampu mengubah ukuran tubuh dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Ketika kami melewati kedua naga raksasa tersebut, mereka hanya berdiam diri tanpa melirik ke arah kami, selayaknya prajurit yang berjaga di kerajaan. Naga ini baru akan berkutik apabila ternyata tamu yang datang bukan orang yang baik-baik atau sumber masalah. Setelah melewati gerbang utama, kami melihat hamparan taman yang hijau dan indah, benar-benar luas dan indah. Ketika kami sedang berjalan dan menikmati pemandangan, tiba-tiba Ozi menyeletuk, "Anto, lihat deh. Dukun kondang di desaku ternyata jadi tukang kebun di sini." Ozi pun sambil tertawa, terbahak-bahak. Orang-orang seperti itu biasanya memiliki suatu perjanjian dengan kerajaan Laut Selatan, dan imbalannya dia harus mengabdi di kerajaan. Sebenarnya ini hanya statementku, bisa juga terdapat alasan yang lain. Kami berjalan jauh menyusuri jalan lebar dengan kanan kiri taman yang hijau dan indah. Setelah berjalan cukup jauh, kami menemukan sebuah gapura yang ukurannya lebih kecil dibanding gapura yang pertama. Kami memasuki gapura tersebut dan yang kami lihat selanjutnya adalah lahan yang sangat luas. Di sana merupakan tempat latihan bagi para pasukan, meliputi latihan berkuda, memanah, latihan tombak, dan latihan parang. Pasukan kerajaan Laut Selatan tak terhitung banyaknya, dan lahan latihan tersebut pun tak terkira luasnya. Kami berjalan melewati pasukan yang sedang berlatih. Kami berjalan lagi cukup jauh, sampai kami menemukan gapura kedua. Ukurannya sama seperti gapura pertama. Setelah kami masuk ke gapura yang kedua, yang kami lihat adalah banyak pendopo di sana. Jika kalian belum tahu pendopo, kira-kira seperti inilah bentuk pendopo. Pendopo memiliki atap berbentuk seperti rumah Jawa. Pendopo biasanya memiliki atap berbentuk seperti rumah adat Jawa atau joglo. Di bawahnya terdapat ruangan terbuka dengan banyak tiang penyangga. Biasanya pendopo digunakan untuk tempat pertemuan atau merayakan sebuah acara. Pendopo yang ada di kerajaan selatan berjumlah banyak. Tetapi ada satu pendopo utama di tengah yang paling besar. Kemudian di samping-sampingnya terdapat banyak sekali pendopo yang lebih kecil. Tiang-tiang pendopo di sana terbuat dari emas. Kami berjalan jauh menyusuri pendopo-pendopo tersebut. Dan akhirnya kami pun sampai di depan istananya atau keraton. Keratonnya benar-benar megah. Keraton tersebut terbuat dari emas murni di setiap bagiannya. Jujur aku tak mampu menggambarkan bagaimana megahnya keraton. Saking besar dan megahnya sampai aku pun tak mampu melihat bagian atas dari keraton. Kami berlima dipersilahkan masuk ke dalam keraton. Yang pertama kami lihat adalah sebuah ruangan megah, mewah, dan sangat luas. Emasnya berkilauan, sangat-sangat indah. Keraton tersebut berbentuk persegi panjang dengan jalan lebar di tengahnya. Serta di kanan kiri jalan terdapat deretan kursi yang posisinya lebih tinggi dari jalan yang ada di tengah. Deretan kursi tersebut diduduki oleh para petinggi kerajaan, seperti menteri, wali kota, bupati, dan lain-lain. Itu istilah dalam dunia manusia. Namun, ketika kami datang, yang kami lihat adalah ada ratusan atau bahkan ribuan sosok perempuan yang duduk di podium tersebut. Perempuan itu adalah Nyai Roro Kidul. Jadi, sedikit informasi dan meluruskan kabar yang selama ini telah beredar, bahwa Nyai Roro Kidul dan Kanjeng Kidul itu adalah dua sosok yang berbeda. Nyai Roro Kidul itu diibaratkan seperti wali kota di setiap wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Tugasnya adalah menjaga serta melindungi wilayahnya masing-masing. Nyai Roro Kidul merupakan sosok yang sering digambarkan sebagai seorang perempuan cantik yang mengenakan pakaian serba hijau. Dan Nyai Roro Kidul tidak hanya satu, tetapi berjumlah ratusan bahkan ribuan yang tersebar di sepanjang pesisir pantai selatan. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidul, dia adalah ratunya kerajaan Laut Selatan yang membawahi Nyai Roro Kidul.
Kami pun berjalan di jalan tengah di dalam istana keraton. Para Nyai Roro Kidul menyambut kami dengan senyuman yang ramah. Sampai akhirnya kami tiba di depan semacam panggung. Di atasnya ada sebuah ruangan kecil dengan kursi mewah. Tetapi ruangan tersebut tertutup kain putih yang sangat tipis. Disitulah singgasana Kanjeng Ratu Kidul. Namun lagi-lagi kami tak mampu melihat detail tubuhnya dan wajahnya. Wajahnya hanya tampak seperti cahaya putih yang sangat terang. Di sana kami memberi hormat dan salam kepada Kanjeng Ratu Kidul. Dan terjadi sebuah percakapan antara kami dan Kanjeng Ratu. Tetapi aku tidak bisa memaparkan sesuatu yang kami bahas. Karena meskipun kami telah diberi izin untuk menyebarluaskan cerita ini, namun mereka tetap meminta ada beberapa hal yang tetap harus dijaga kerahasiaannya. Semua makhluk yang ada di kerajaan Laut Selatan merupakan jin muslim yang taat. Mereka menjalankan ibadah dan menyembah Allah. Bahkan Kanjeng Ratu Kidul dia pergi berhaji di setiap tahunnya. Dan mengenai kabar beritanya, yang konon katanya Kesultanan Yogyakarta melakukan hubungan intim dengan Kanjeng Ratu merupakan berita bohong. Kanjeng Ratu merupakan perempuan yang suci dan bermartabat, dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang melanggar norma dan moral agama. Sekalipun memang ada hubungan dengan Kesultanan Yogyakarta, hanya sebatas kerjasama dalam ketahanan wilayah dan saling menghormati satu sama lain. Setelah kami dijamu dan terjadi sebuah pembicaraan dengan Kanjeng Ratu Kidul, kami pun dipersilahkan untuk pulang. Saya telah memaparkan cerita ini dari sudut pandang Anto. Dengan metode bercerita saya sebagai orang pertama dalam cerita. Untuk terakhir kalinya saya tegaskan bahwa pengalaman orang di dunia goib bisa sangat beragam. Meskipun mungkin ada orang yang pernah berkunjung juga ke Kerajaan Laut Selatan, bisa jadi yang dia lihat berbeda dengan apa yang Anto dan kawan-kawannya lihat, karena dunia mereka sangat mungkin berubah-ubah rupa. Dan sekali lagi saya tegaskan, untuk percaya atau tidaknya kembali ke pribadi kalian masing-masing.